Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Napas Huta Barat dengan NIM 111220118 dari Klub 9 Geoinformatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial langkah-langkah pengerjaan pembuatan peta geomorfologi dan juga penampang geomorfologi dalam menggunakan software ArcGIS. Pun sebelumnya ini merupakan data yang diperlukan, data berupa peta dasar atau peta topografi dan juga data pendukung seperti struktur geologi, sungai dan lain-lain. Oke, langsung aja. Ini udah siap peta dasarnya. Langkah pertama itu kita buat save file baru untuk membatasi tiap satuan bentuk lahan di wilayah atau di coupling yang kita akan buat ini. Lanjut aja, kita new save file. Mungkin ini struktural, poligon. Ini kita atur koordinatnya. Ini kita ganti dulu warnanya. Nah, kita mulai membatasi tiap satuan wilayah. Jadi kita langsung mulai aja, edit feature, start editing, continue, kita ke create feature. Ini ada struktural. Nah, kita pencet polygon di construction tools. Nah, kita mulai membatasi. Sekali lagi ini hanya berupa sampel aja, latihan aja dalam pembuatan peta, bukan interpretasi. Mungkin kalau untuk interpretasi diajarkan di praktikum yang lain, itu di praktikum GCPJ. Namun sedikit gambaran dalam pembuatan di software ArcGIS seperti ini. Ini kita ada menggunakan strike segmen ketika dia dibutuhkan untuk memotong kontur, dan juga ada yang trace, ini untuk mengikuti kontur. Kita langsung aja. Caranya seperti ini. Kita tarik aja nih. Nah, ini udah jadi bentuk lahan struktural. Ini langsung kita klik kanan, kita finish sketch, kemudian kita save edit, kita stop editing. Ini udah jadi salah satu bentuk lahan struktural. Kita bisa lakukan hal yang sama. Mungkin di sebelah sini kita bikin lagi, start editing. Ini udah jadi struktural. Ini bisa kita klik kanan lagi. Ini kita save edit, stop editing. Nah, kita udah punya bentuk lahan struktural. Selanjutnya mungkin kita buat bentuk lahan yang vulkanik. Mungkin kelihatan ada seperti intrusi.
dari konturnya kita buat aja. Atur koordinat, kita atur warnanya. Nah ini kita bisa langsung start editing aja. Nah ini karena kita mau bikin lingkaran panik, kita akan mengikuti kontur, jadi kita membutuhkan menu yang trace. Ini kita ikuti aja terus. Klik kanan, finish sketch. Oke, ini udah jadi satu. Kemudian kita lihat lagi di sebelah bentar, ini kurang rapi ya. Di sebelah sini ada lagi, kita bisa lakukan cara yang sama. Ini kita cari semua yang kira-kira bentuknya seperti ini, kita trace untuk mendapatkan bentuk lahan vulkanik. Nah ini udah selesai dibuat dua bentuk lahan, struktural dan vulkanik. Selanjutnya kita akan buat satu lagi untuk bentuk lahan aluvial. Kita buat level baru lagi. Atur koordinat. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah kita bisa mulai mengtrace semua daerah ini menjadi bentukan aluvial. Caranya sama, tinggal start editing, pakai yang strike segment. Ini bisa trace aja, kita bisa bikin yang ujung-ujungnya dulu untuk jangkauan yang lebih luas.
Usahakan semua kontur tertutup supaya semua wilayah ini terbagi menjadi satuan-satuan lahan yang berbeda. Nah, ini kita udah jadi peta geomorfologi. Selanjutnya tinggal dirapikan. Baik, selanjutnya setelah peta telah selesai dibuat, kita akan membuat penampang geomorfologi. Nah, sebelumnya kita harus nyalakan dulu nih SRTM yang klip. Ketika udah, kita bisa buat save file baru. Save file baru, Sayatan geomorf aksen. Kita pilih yang polyline, jangan lupa atur koordinat. Oke. Nah, akan muncul di layer. Ini bisa langsung kita start editing aja untuk menarik garis sayatan yang akan kemudian menjadi penampang. Ini kita tarik garis kira-kira yang bisa menjelaskan peta ini. Mungkin untuk memudahkan ya, dan mendapatkan semua bentuk lahan yang ada, kita bisa tarik seperti ini. Ini udah dapat garis sayatan, dan kita save dulu, coba editing. Kemudian kita ke 3D analysis, kita ke option. Nah, ini kita simpan lokasi dulu, lokasi file. Usahakan disimpan di tempat yang sama ya, seperti ini. Di sini peta geomorfologi. Oke aja. Selanjutnya kita lakukan interpolate line untuk menarik garis di garis yang sama dengan sayatan. Ini bisa di zoom aja supaya lebih akurat. Ini kurang lebih udah akurat. Kita klik 2 kali. Kemudian kita ke profil graph untuk melihat gambaran dari sayatan itu tuh, sayatan tersebut. Ini kurang lebih akan seperti ini nanti bentuk penampangnya. Oke. Setelah lakukan interpolate line, kita ke katalog untuk melihat apakah muncul data PG. Ini kita refresh dulu. Nah, setelah di refresh ini muncul PG1. PG1 ini titik-titik interpolate line yang tadi kita buat garis. Ini kita drag aja ke sini. Oke. Nah, akan muncul garis-garis seperti ini. Ini bisa kita atur aja warnanya jadi merah dan tebalan 2.
Oke. Selanjutnya kita klik kanan ini, kita open attribute table untuk melihat ini elevasinya, koordinatnya. Di elevasi ini M ini untuk yang X, Z ini untuk yang Y. Nah ini kita bisa add field dulu, menambahkan kolom keterangan untuk membatasi. Ini bentuk teks. Keterangan batas satuan teks. Oke. Nah ini udah punya. Selanjutnya pada PG ini kita bisa start editing. Yang poin, dan kita membatasi atau menandai setiap satuan bentuk lahan seperti ini. Kemudian kita cek di sini dan kita kasih keterangan nanti. Ini bisa kita batas-batasin seperti ini, vulkanik. Kemudian mungkin di sebelah sini struktural. Oke, lanjut aja. Setelah kita membatasi setiap satuan bentuk lahan, di sini udah ada keterangan untuk memudahkan kita. Selanjutnya kita save dulu atau kita export ini. Table option. Kita ke export. Ini save pada folder yang sama di kita txt file. Hari ini menjadi batas satuan lahan. Nah, kita save aja. Kita oke. Bisa kita silang. Nah, akan muncul di sini harusnya.
Oke, lanjut. Setelah muncul di table of contents, nah kita bisa ke insert data frame, kemudian kita klik kanan, add data. Ini kita pilih file yang kita ekspor tadi. Kita pilih yang ini, berarti batas satuan lahan yang tadi kita barusan ekspor. Kemudian kita add. Habis add, kemudian kita klik kanan, kita display XY data. Ini kita pilih M, Y filenya kita pilih Z. Ini biarin, jangan lupa edit UTM nya dulu, WGS 49S. Oke, kemudian oke. Nah ini tuh kita atur dulu skalanya. Maaf ada kesalahan. Ya maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Ini udah keluar bentuk saya tanya. Ini bisa kita rapin aja. Kita atur skalanya. Jadi kita perbesar. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian kita nyalain label feature. Nah, kita udah dapat ini pembatasnya, struktural, vulkanik, struktural. Ini batas satuan struktural dan aluvial. Nah, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke sini, kita buat katalog, kita buat save file baru lagi. Save file ini pertama kita kasih nama struktural. Yang ini kita pilih polyline, atur juga koordinatnya. Oke, kita atur dulu warnanya jadi warna sesuai pada peta. Nah, ini kita saat editing Oke, lanjut aja. Tadi ada sedikit gangguan, ini tidak bisa di start editing. Nah, sekarang sudah bisa. Kita langsung mulai aja. Ini pilih yang lain, kemudian kita tarik garis sampai pada batas yang ke vulkanik. Ini sebaiknya pakai yang trace saja, karena dia mengikuti kontur atau mengikuti garis. Nggak bisa, berarti pakai ini.
Sampai sini kita finish sketch, ini tebelin aja. Kemudian kita buat yang ini, kita save editing dulu. Kita buat yang baru, yaitu yang vulkanik. Ini di mana tadi? Sini. Buat baru vulkanik. Nah, ini kita mulai menggaris saja. Kita buat garis, selesai editing. Ini sketch. Stop editing dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan yang lain sama kepada yang struktural. Editing. Nah, ini aluvial. Kita buat baru dulu, save file baru. Kita atur warnanya dulu sesuai pada peta. Atur ketebalannya. Nah, kita baru mulai start editing. Kita tarik garis sesuai pada batasnya. Kita finish sketch, stop editing. Yes. Nah, ini kita udah dapat setiap garis penampang yang menunjukkan pada peta geomorfologi. Mungkin untuk lebih jelasnya ini kita bisa drag ke atas. Tidak bisa, berarti ininya kita kecilin aja. Nah, kita udah dapat batas-batasnya. Selanjutnya tinggal kita rapihin. Oke, lanjut aja. Setelah jadi setannya, kita bisa rapikan. Kita bisa buat grid. Kita ke view, data frame properties, new grid. Kita pilih yang measure grid. Next. Ini pilih yang labels only 0 125 sesuai dengan skala. Next, finish.
Kita ke properties dulu, kita pilih yang additional properties, kita pilih number format. Aduh, gangguan lagi. Oke, lanjut aja. Sebelumnya maaf tadi gangguan not responding. Semoga kali ini bisa. Ini langsung aja kita buat grid. New grid, measure grid 0 125, dan next finish. Properties, kita atur aja additional. Nah, ini kita atur, kita buat 0 number formatnya. Oke, ini udah muncul, udah di grid, peta juga udah di grid. Mungkin setelah itu kita save dulu sebentar. Kita atur aja, kita rapihin, dan kita kasih garis. Ini ingin sama seperti ini. Kita ulangi. Nah, kita lakukan yang sama. Oke, kita buat garis ininya. Oke, ini udah jadi penampangnya, tinggal kita kasih keterangan aja. Sini ya. Kita kasih nama ini struktural. Ini jadi peta geomorfologi dan juga penampangnya.
kurang lebih seperti ini. Nah selanjutnya tinggal kita layouting aja seperti yang udah diajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cop, peta, dan juga peta indeksnya jangan lupa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tutorial bagaimana membuat peta geomorfologi dan juga beserta penampangnya. Mungkin banyak kekurangan dari video ini. Mungkin sarannya jika ingin melakukan atau membuat peta di ArcGIS bisa menggunakan laptop yang lebih memadai supaya tidak kejadian seperti yang saya alami, banyak muncul not responding, jadi harus mengulang langkah-langkah yang sebelumnya. Terima kasih. Saya tutup.